Baik, anak-anak Ibu terkasih, Ibu akan melanjutkan penjelasan pelajaran matematika tema 1, bilangan cacah. Pada pertemuan pertama, kita telah belajar tentang apa itu bilangan cacah, pengertian bilang cacah maksud Ibu. Kemudian, bagaimana kita menentukan nilai tempat suatu bilangan cacah. Nah, kali ini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menuliskan bilangan cacah dan juga untuk menentukan nilai tempat dan nilai angka bilangan cacah. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Menuliskan bilangan cacah. Sebelum kita mempelajari cara menuliskan bilangan cacah, kita harus mengulangi kembali pelajaran tentang nilai tempat dan nilai angka. Mari kita perhatikan nilai tempat. Nah, kemarin kita sudah belajar, Ibu hanya mengulangi kembali supaya disegarkan kembali ya anak-anak ya. Nah, ada angka 3, 4, dan 5. Nah, 3 angka ini memiliki nilai tempat berbeda-beda. Untuk 5, nilai tempatnya satuan. Untuk 4, nilai tempatnya puluhan. Dan untuk 3, nilai tempatnya ratusan. Nah, selanjutnya nilai angka. Nah, yang namanya nilai angka, maka yang tertulis itu adalah berupa angka-angka. Nah, 5 itu karena dia satuan berdiri sendiri, maka kita tuliskan itu 5. Nilai angka 5 kita tuliskan 5. 4 itu adalah puluhan. Kemarin kita sudah belajar menentukan 4 ditambah puluh itu artinya 40. 40. Maka ditambahkan di belakangnya 01. Ya, jadi tulisannya seperti ini, 40. Sedangkan angka 3 itu adalah ratusan. Ya, ratus. 3 ditambah ratus, maka kita baca 300. Angka 300 di depannya 3 ditambah 2, maaf maksud Ibu, 2 nolnya di belakang ya, menggantikan puluhannya, menggantikan juga satuannya, ditambahkan nolnya 2. Jadi tulisan untuk 300 itu dibaca 300 maka ditulis angkanya 300, 300. Kita lanjutkan. Nah, mari kita coba memahami bagaimana cara menulis bilangan cacah. Contoh yang pertama, bilangan 278, lambang bilangannya ditulis ya, titik-titik ya. Ibu ulangi sekali lagi. Bilangan 278, lambang bilangannya ditulis. Nah, Ibu sudah menggarisbawahi bilangannya yang akan kita tuliskan dalam bentuk angka, yaitu lambang bilangannya. 200-an, 278. Kita ingat kembali dulu. Ya, nah ini dia. Berarti kalau ratusan, berarti kan seperti yang tertulis di awal, itu ada 3 angka yang harus kita isi. Ya, ratusannya, puluhannya, kemudian satuannya. Nah, ini nilai satuannya. Jadi kita mulai dari yang terbesar. Kita coba dulu ya ini. 200. Maka angka 200 itu terdapat di paling depan sini. Kita tuliskan nantinya. 200. Maka untuk nilai tempatnya ratusan. Sedangkan nilai angkanya 200. Nilai tempatnya untuk yang angka kedua itu berarti setelah ratusan berarti apa di sini nak? Puluhan. Iya, puluhan. Maka setelah 200 kita penggal kemudian 70.
Nah, 70. Maka nilai tempatnya kita sebut kalau dia nilai tempat berarti puluhan. Sedangkan nilai angkanya 70. Berarti 70 itu sudah ditambah 0 di belakangnya 1. Maka 70. Nah, nilai tempat satuan paling terakhir. Nah, sudah dari kemarin Ibu katakan dia berdiri sendiri. Satuan, nilai tempatnya satuan. Maka nilai angkanya kita tuliskan paling terakhir. Ini adalah 8. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. 200 itu dalam angkanya 200 kita tuliskan 200. Kemudian 70 kita tuliskan 70. Urutkan ya nak ya. Dari atas 0 ketemu 0, 0 ketemu 7. Di sini kosong. Ya, karena ini ratusan, ini puluhan, tempatnya berbeda. Kemudian 8. Kita urutkan paling belakang dia di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan. Berapa hasilnya ya? Berarti 0 tambah 0, 0. 0 tambah 8, 8. Maka kita tulis di sini nanti 8. 0 tambah 7, 7. Maka kita tulis di sini adalah 7. Di sini nggak ada kawannya. Yang tidak punya kawan langsung diturunkan ke bawah. 2. Maka hasilnya menjadi 278. Nah, untuk bilangan 278, maka dapat kita tulis lambang bilangannya adalah ya, di sininya ini 2-nya letakkan paling depan, kemudian 7-nya letakkan di tengah-tengah sebagai puluhan, sedangkan 8 diletakkan paling terakhir, itu disebut dengan satuan. Ya. Nih, jadi di sini 7, kemudian di sini 8. Kita lanjut contoh yang kedua ya anak-anak ya. Contoh yang kedua. Bilangan 149. Lambang bilangannya ditulis. Ya, kita coba lagi ya. Sama. Kita tulis dulu 149. Berarti kita hitung mundur ke belakang. 100 berarti itu adalah ratusan. 40 itu adalah puluhan. Berarti 9 itu adalah satuan. Kita buat seperti ini ya. Nah, ini dia. Berarti ini adalah ratusan. Di sini adalah puluhan, yang terakhir adalah satuan. Nah, kebetulan nilai tempat satuannya adalah kita lihat dari sini 9, maka di sini kita tuliskan 9. Kemudian 40. Nah, 40 ini adalah nilai tempat puluhan, maka ditulis nilai angkanya 4 tambahkan nolnya 1, 40. Ya, kemudian yang ini adalah ratusan, maka nilai tempatnya ratusan. Nih, 100. Maka kalau 100 itu artinya nilai angkanya itu 100 itu 1. Berarti 100-nya itu 1 ditambahkan nolnya 2. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau kita buat susun ke bawah, maka seperti ini. 100, maka dituliskan 1, 0, 0. Urutkan ya dari belakang, dari depan ke belakang harus berurutan ya nak ya. 40, maka nolnya di sini, 4-nya persis di bawahnya sini 4. 9, nah dia paling belakang. Jangan dimulai dari paling depan ya nak, kalau dari depan kita akan menghitungnya salah. Harus mengurutkan dari belakang semuanya. Kalau menjumlahkan harus diurutkan ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan. Berapa ya hasilnya? Nah, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 9. Kalau angka 0 ditambah 9, maka menjadi 9. 0 tambah 4, itu adalah 4. Sedangkan 1 tidak ada temannya, langsung diturunkan, diletakkan di bawah sini. Maka hasilnya adalah 149. Nah, angka yang ini kita pindahkan kemari. Nah, di sini 1, 4, 9.
Itu ya anak-anak ya. Jadi 149 lambang bilangannya ditulis 149. Semakin memahami anak-anak Ibu ya. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita latihan menentukan nilai tempat dan nilai angka dari bilangan cacah. Sebelum kita nanti latihan, Ibu contohkan dulu sekitar 2 contoh ya. Nah, yang pertama, tentukan nilai tempat angka 7. Nilai tempat angka 7 dari bilangan 372 adalah. Nah, kalau dia bicara nilai tempat, maka sama seperti yang pertama sekali kita pelajari, kita lihat dulu. Nah, kita letakkan angkanya ini dulu, 372. Ini dia ya, 372. Nah, kita tentukan tempat yang ada satuan. Nah, itu ya, Nak ya. Nah, kalau begitu, 2 ini adalah satuan. 7 apa? Good, ya. Pasti anak-anak tahu ya, puluhan. Sedangkan 3 adalah ratusan. Nah, dari tanda-tanda ini, tadi yang diminta adalah angka berapa? Angka 7. Nah, kita lihat angka 7 itu puluhan. Maka, Ibu buat kesimpulannya di sini. Nilai tempat angka 7 dari bilangan 372 adalah puluhan. Very good. Yuk, kita lanjut nih. Ini menentukan nilai tempat anak-anak sudah paham ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai angka ya. Nilai angka dari angka 8 untuk bilangan 830 adalah. Nah, Ibu coba lihat ya. Sama seperti yang tadi ya. Kita tuliskan dulu angka yang kita miliki, bilangan yang kita miliki. Ini dia. 830. Nah, 830. Nah, kita tentukan dulu nilai angkanya. Nilai angka 0 itu karena dia satuan berdiri sendiri, berarti langsung tulisnya 0. Karena dia berdiri sendiri anaknya, tulisnya langsung 0. Bagaimana dengan 3? 3 itu karena dia 3 puluhan, maka 33-nya kita tambahkan berapa nolnya? Iya, 1, 30. Sedangkan 8 itu ratusan. Ratusan itu berarti ada berapa nolnya? Di belakang ada 2. Berarti 0, 8, maaf maksud Ibu, 800, 800. Jadi yang ditanya apa? Nilai angka 8. Nah, nilai angka 8, nah karena 8 itu di ratusan, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai angka dari angka 8 untuk bilangan 830 adalah 800. Nah, sekarang coba dulu Ibu kasih contoh lagi ya untuk melengkapi dengan bilangan yang tepat. Contohnya seperti ini, Ibu. Mari kita perhatikan. Nah, ini dia. Wah, gimana ini ya? Apa maksud Ibu Sri? Nah, ini kita hubungkan dengan nilai angka tadi. Nah, ini nilai angka. 6 itu berarti nilai angkanya berapa? 7 itu nilai angkanya berapa? 8 itu nilai angkanya berapa? Harus berurutan ya, berarti 6 ratusan, 7 puluhan, 8 satuan. Maka dapat kita tuliskan 6 itu 600 tambah 7 itu jadi 70, sedangkan 8 itu 8. Yuk, kita lanjut gampang ya anak-anak ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Nanti kita latihan dari buku-buku petik ya anak-anak ya. Nah, ini 941 sama dengan. Nah, kita sama karena dia ada 1, 2, 3. Nah, jadi kita buat ada 3 titik. Ada 3 yang harus kita isi. Nah, 1, 2, 3. Kira-kira anak-anak tahu isinya di sini apa? Angka berapa coba? Angka 1. Ya, sedangkan di sini angka berapa? 40, sedangkan di sini angka 900. Good. Iya, anak-anak pintar semua. Ya, seperti ini. Berarti di sini 940, terakhir adalah angka 1. Demikian cara melengkapi bilangan dengan menggunakan nilai angka.
Semoga anak-anak semakin memahami pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih.